Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-24 di channel Sua Malam. Sekaligus jadi part kedua untuk series Gudang Kontrakan. Cerita ini hype-nya lumayan gede ya. Gua ngeliat kalian langsung banyak banget yang nonton, padahal baru hari-hari pertama gua ngupload dan langsung nagih. Bahkan ada yang baru nonton siangnya udah nagih episode kedua untuk ditonton malam. Gila. Tenang aja, gue pasti bakal lengkapin semua di sini. Dan ini adalah bagian keduanya. Hampir sama bagian pertama. Part kedua ini sudah pernah gue ceritain di salah satu channel di YouTube ya. Dan ada juga di platform luar YouTube juga pernah gue ceritain. But cerita ini cukup important karena ini adalah kali pertama gua yakin bahwa gua itu nggak halu. Ini adalah kali pertama cerita gua, pengalaman gua di part pertama kemarin terkonfirmasi sama orang lain yang mengalami hal yang serupa. Dan di situ gua yakin kalau ya berarti gua nggak halu, berarti gua nggak berimajinasi sendiri doang. Ada orang lain yang ngalamin hal yang sama di tempat yang sama seperti gua. Dan kejadiannya juga cukup interesting. So mudah-mudahan part kedua ini kalian bisa enjoy juga. Kalau yang udah pernah dengerin, ya keep watching aja. Siapa tahu ada detail-detail baru yang kalian tangkap. Mungkin ada hal-hal yang gue terlewat di cerita yang sama tapi di platform beda waktu gue ceritain dulu. Tapi gue bakal coba untuk selengkap-lengkapnya gue ceritain di sini. Dan every detail yang mungkin gue miss, gue bakal lengkapin di sini juga. So, biar nggak kelamaan intronya, kita langsung masuk aja ke cerita. Oh iya, sebelumnya nonton dulu ya yang part pertama. Jangan langsung nonton part yang ini, nanti kalian nggak ngerti. Karena bakal ada plot hole gede banget kalau kalian nggak nonton part pertama. Nanti gue taruh card di sebelah sini atau di sebelah sini. Gue still nggak sure di mana munculnya. Yang jelas salah satu pojok. Kalian klik aja di situ kalau belum nonton part yang pertama ya. Ini part yang kedua dan gue harap kalian masih ingat cerita dari part yang pertama. Plot kejadian ini nggak berjarak terlalu lama dari part 1 kemarin, dari pengalaman gue yang pertama. Karena kayak yang gue bilang, setelah malam itu, setelah malam Jumat yang gue ngalamin kejadian pertama di rumah ini, dimana gue di situ diperlihatkan sosok penunggu rumah itu yang wujudnya serem banget menurut gue. Si cewek melayang yang tanpa kain kafan itu. Mulai dari malam itu, mulai banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Mulai banyak suara-suara, mulai banyak penampakan-penampakan yang rutin muncul. Dan gak cuma gue yang alamin, tapi teman-teman gue. Nah, beberapa waktu berlalu dari kejadian di malam pertama gue ngalamin itu. Gak terlalu lama, mungkin ya sekitar semingguan lah. Seminggu atau 2 minggu dari kejadian sebelumnya. Ada cerita menarik yang gue dapat dari salah satu teman gue. Semua nama orang di cerita ini gue samarin ya. Nah, ini teman gue yang ini, sebut aja namanya Radit. Gue dapat cerita menarik dari dia. Radit ini adalah teman gue di sekolah. Dia nggak sekolah sama gue, cuman kita sempat di satu event waktu itu dan gue kenalnya di event. Dan gue juga dekatnya akhirnya bukan dari awal gue sekolah gue udah kenal dia ya. Gue dekatnya baru-baru di pertengahan gue sekolah. Mungkin gue naik kelas 2 gue baru kenal dia dan baru mulai dekat. Setelah dekat sama dia dan sering ngobrol, gue baru tahu satu fakta bahwa ternyata dia itu tetangga gue. Gue bener-bener baru tahu banget. Rumah dia itu bener-bener nempel banget sama rumah kontrakan yang gue tempatin ini. Jadi rumah dia itu ada di sebelah kirinya kontrakan gue. Tapi kalau posisi gue dari depan kontrakan nih, gue ngeliat kontrakan gue di sini, rumahnya itu yang sebelah kanan. Bener-bener mepet sama rumah gue. Nah, suatu hari di sekolah, gue lagi ngobrol-ngobrol sama dia. Mungkin lagi di kantin waktu itu, gue lupa juga yang entah di kantin, entah di lapangan. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama si Radit. Di situ dia nanya sambil nada-nada bercanda atau nada-nada ngejek atau sejenisnya gitulah ya, yang bukan omongan atau pertanyaan yang serius. Tapi menarik karena dia tiba-tiba ngomong kayak gini, "Al, gue mau nanya apa?" Gue bilang.
Lu tuh sering ngebawa produknya pasar beras ya ke rumah. Di situ pertanyaan dia bikin gue heran, karena untuk sebuah pertanyaan random itu sangat spesifik. Nah, jadi buat kalian yang bingung, pasar beras itu adalah sebuah daerah lokalisasi di Lombok. Jadi kayak ada satu daerah gitu yang paginya itu adalah pasar hewan sebenarnya, kayak jual burung, jual marmut, jual kelinci gitu. Tapi malamnya itu jadi tempat prostitusi. Jadi kalau malam itu banyak cewek-cewek yang menjajahkan diri mereka gitulah. Mungkin semacam Gang Doli kalau di Surabaya, atau kayak Pasar Kembang kalau di Jogja. Mirip-mirip kayak gitu, dan itu terkenal banget. Orang-orang yang tinggal di Lombok pasti tahu pasar beras, terutama yang tinggal di Mataram ya. Nah, dia ngejek gue kayak gitu, nanya gue sambil nada-nada ngejek gitu, lu sering bawa pasar beras ya gitu. Di situ gue heran dan bingung, karena yang gue bilang tadi, kok spesifik banget pertanyaannya untuk candaan yang random, yang awalnya kita nggak ada permulaan obrolan yang mengarah-ngarah ke situ gitu. Dia tiba-tiba aja gitu nanya out of nowhere, sering bawa produk pasar beras ya gitu. Enggak lah ya. Gue langsung jawab spontan, enggak lah. Emang kenapa kok nanyanya kayak gitu? Kok nanyanya spesifik banget? Nah, dia cerita beberapa kali kalau lagi malam-malam ya, jam-jam malam, si Radit itu sering dengar suara cewek dari rumah gua. Lebih spesifik lagi, dia tuh sering dengar suara cewek nangis, suara cewek merintih gitu, dan suara cewek ketawa. Jadi dia sering mikir kalau pas dia lagi dengar kayak gitu ya, berarti si A lagi bawa cewek nih ke kontrakan. Nah, kan aneh ya, karena gue tinggal sendirian dan emang gak pernah bawa cewek sama sekali. Posisinya waktu itu gue lagi jomblo, gue lagi single. Jadi ya gue juga gak pernah bawa cewek ke rumah. Dan gue sama sekali gak pernah nyentuh tuh namanya produk pasar beras, gak pernah sama sekali. Sekalipun ada cewek di rumah gue, yaitu either nyokap gue atau adik gue. Kalaupun ada cewek selain mereka berdua, ya itu teman gue, dan itu nggak mungkin sendirian. Pasti lagi rame-rame. Pasti gue lagi ngajak teman gue yang lain, makanya ada cewek di situ. Jadi teman-teman circle lah, komunitas atau apalah gitu. Nggak pernah namanya gue bawa cewek sendirian yang itu bukan keluarga gue ke rumah itu. Apalagi kan itu rumah kontrakan ya, bukan kos-kosan bebas gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, banyak yang bawa-bawa cewek kayak gitu. Kalau ini kan kontrakan di tengah-tengah perumahan, pasti kan ya bisa dilaporin ke RT lah atau segala macam, digrebek kayak gitu kan. Gak mungkin lah gue berani ngelakuin hal kayak gitu. Dan menurut si Radit juga, dia ngedengar suara-suara cewek itu selalu tengah malam gitu, yang kalau dibayangin ya mungkin cewek itu nginep di kontrakan gue. Tapi nggak pernah. Situ gue kasih tau ke dia, nggak pernah, gue nggak pernah bawa cewek segala macam. Karena gue penasaran, gue mulai ngegali lah lebih dalam lagi gitu. Emang ngedengarnya dari arah mana segala macem. Nah, dari obrolan gue sama si Radit ya, gue baru tahu layout rumahnya Radit tuh seperti apa. Jadi di perumahan itu rata-rata rumah itu nggak punya yang namanya halaman kiri dan halaman kanan. Mereka itu pasti punyanya halaman depan sama halaman belakang doang. Jadi hampir setiap rumah, dinding kiri kanan mereka itu mepet sama dinding kiri kanan tetangganya. Jadi kalau di rumah kita dinding sebelah kiri, itu berarti dinding sebelah kanannya tetangga. Nah, gitu juga dinding sebelah kanan kita berarti dinding sebelah kirinya tetangga. Nempel gitu, satu dinding untuk dua rumah. Nah, kan rumahnya si Radit ini sebelah rumah gua ya, sebelah kanannya. Dan memang posisi kamarnya dia setelah gua ngobrol-ngobrol, itu ternyata kalau gua bayangin dari penjelasannya dia, kamarnya dia itu salah satu dindingnya itu mepet-mepetan sama dinding gudang di rumah gua. Gudang yang di belakang TV itu. Posisi kamarnya Radit ada di situ. Nah, dan arah suara menangis dan suara ketawa yang dia dengar itu ya dari dinding gudang itu. Ya di situ gue langsung connect dong. Di situ gue langsung, wah jangan-jangan suara nangis yang dia dengar itu sama-sama suara nangis yang malam pertama penampakan itu gue alamin gitu.
suara nangis merintih, suara nangis syahdu gitu. Jangan-jangan yang itu. Ya cuman gue nggak melanjutkan obrolan itu sama si Radit, gue cukup tahu aja. Paling enggak di situ sedikit mengkonfirmasi kalau oh berarti beneran ada suara nangis nih dari rumah kontrakan gue. Nggak lama berselang, gue dapet cerita juga buah dari obrolan-obrolan gue. Kali ini dari tetangga gue yang lain, bukan tetangga sih jatuhnya. Kalian ingat nggak di cerita sebelumnya? Gue bilang kalau di depan kontrakan gue itu ada kios. Dan di kios itu sering banyak pemuda-pemuda sana yang nongkrong gitu. Anak-anak muda sana yang nongkrong, termasuk gue juga kadang-kadang suka belanja di sana, suka nongkrong di sana, ngopi segala macem. Nah suatu hari itu gue lagi nongkrong di sana, ngobrol-ngobrol sama pemuda-pemuda yang lain gitu, remaja-remaja yang lain, tetangga-tetangga gue lah jatuhnya ya, tetangga jauh gitu. Dan di situ ternyata gue sempat beberapa hari itu jadi bahan obrolan mereka, bahan gibahan mereka. Karena sama seperti si Radit, mereka mikir kalau gue itu nyimpen cewek di dalam rumah. Gimana persepsi itu bisa terbentuk? Jadi suatu hari juga ada tukang paket yang datang ke rumah gue, ke rumah kontrakan gue. Dan itu siang-siang ya, siang ke sore gitulah. Ada tukang paket datang dan kebetulan ada beberapa pemuda yang lagi nongkrong di kios itu. Jadi kan mereka ngeliat tuh ada tukang paket yang datang. Nah kebetulan rumah gue tuh nggak ada belnya dan jarak dari pagar ke rumah itu kan lumayan tuh, ada beberapa meter. Kalian bisa lihat lagi di sketsa denahnya. Jadi tukang paket tuh manggil-manggil, permisi paket gitu, permisi ada paket atas nama Al gitu. Beberapa kali dia manggil, nggak ada respon dari dalam, nggak ada sautan. Nah, tiba-tiba si tukang paketnya kan manggil terus. Tiba-tiba dari dalam ada sautan setelah beberapa menit dia manggil. Sautannya gini, Alnya lagi nggak ada di rumah. Dan itu sautannya cukup kencang ya, agak teriak gitu dari dalam rumah. Dan si pemuda-pemuda yang lagi nongkrong di kios itu juga dengar sautan itu. Dan itu adalah suara cewek. Suara cewek yang lagi ngomong kayak gitu. Sementara ya gak ada cewek yang tinggal di rumah gua. Nah, di situ gua sempat nanya ke Radit dan ke pemuda-pemuda di kios itu yang nyeritain itu ke gua. Itu mereka ngalaminnya kapan? Dan ternyata itu mereka alaminya di waktu-waktu yang berdekatan ya. Gue tanya ke si Radit, lo ngalaminnya terakhir kali kapan? Sekitar 2 hari yang lalu lah. Gue ngedenger suara nangis dari arah rumah lo gitu. Gue tanya juga orang-orang di kios itu, kapan ini kejadiannya yang si tukang paket disautin sama cewek dari dalam? Beberapa hari yang lalu gitu. Dan itu waktunya berdekatan. Dan yang bikin gue yakin lagi gitu ya, gue udah yakin sebenarnya, cuman yang bikin epicnya lagi adalah waktu yang mereka deskripsiin itu waktu dimana gue lagi nggak ada di rumah. Rumah tuh lagi bener-bener kosong, nggak ada gue di situ karena gue tuh lagi ngedaki waktu itu sama teman-teman pencinta alam. Gue anggota Sispala dulu, jadi sering ngedaki bukit, gunung. Nah gue tuh lagi ngedaki beberapa hari dan rumah dalam keadaan kosong. Tapi ada beberapa orang yang ngedengar suara cewek, ada yang ngedengar suara tangisan, ada yang ngedengar suara ketawa, bahkan ada yang ngedengar suara orang ngomong cewek. Alnya lagi nggak ada di rumah. Ngedengar cerita-cerita dari teman-teman gue itu, tetangga-tetangga gue semakin merinding dan semakin yakin kalau rumah gue itu ada penunggunya ya. Cuman mau gimana lagi, gue memang tinggal di sana dan udah dibayar juga gitu kan untuk waktu yang cukup lama, ya mau nggak mau gue harus adjust lah gitu. Ya udah gue lanjutin hari gue seperti biasa. Sampai pada suatu hari ada temen gue yang ngalamin hal yang jauh lebih ekstrim dari sekedar ngedengar suara-suara. Nah jadi waktu itu ceritanya beberapa waktu berselang ya dari yang gue diceritain pengalaman-pengalaman dari tetangga gue dan teman gue itu. Mungkin sekitar 1, 2, atau 3 minggu bahkan ya, cuman nggak terlalu jauh jaraknya.
Suatu hari gue tuh ngajak salah satu teman gue untuk sleepover, untuk nginep di rumah kontrakan gue. Sebut aja namanya Rahmat. Rahmat ini teman sekolah gue. Nggak satu kelas sama gue, cuman satu komunitas dan gue lumayan dekat. Nah, gue ngajak dia untuk nginep di rumah gue. Dan itu weekdays ya. Itu gue ngajaknya hari Kamis. Dan dia juga ya udah, dia siap-siap, dia mau nginep. Dia sekalian bawa baju sekolahnya karena kan besok Jumatnya kita mau sekolah bareng gitu, berangkat bareng dari rumah gua. Sekalian nebeng lah dia gitu. Kita ke rumah gua itu malam karena dari siangnya itu kita lagi main di luar. Terus ya udah waktu maghrib gitu, kita belum mau pulang ke rumah gua. Kita keliling dulu sambil nyari-nyari cemilan segala macam. Pulang ke rumah gua itu udah lumayan malam ya, mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 malam Jumat ya itu jadinya. Nah, di situ rencananya aktivitas kita sebelum tidur, gua mau ngajak dia nobar acara biasa, acara uji nyali yang setiap malam Jumat itu seperti biasa. Jadi kita udah beli bekal segala macam untuk nonton. Nyampe di rumah gua kalau nggak salah ya itu sekitar jam 11. Sampai jam 11 karena acaranya mulainya jam 12-an ya. Jadi kita ya bercanda-bercanda dulu, bersih-bersih dulu gitu kan. Bercanda, ngobrol, mulai sambil ngemil-ngemilin juga beberapa snack yang kita udah beli. Sampai akhirnya waktu nunjukin jam 12 malam dan ya udah, ini udah waktunya nih untuk kita nonton gitu kan. Yuk nyalain TV. Pas mau nyalain TV, anehnya gua itu nggak bisa nemuin remote TV gua. Jadi TV gua itu tombol-tombol fisiknya, tombol yang ada di TV-nya itu udah nggak fungsi semua, udah nggak bisa, udah rusak lah gitu. Jadi nyalain TV itu mau nggak mau pakai remote. Tapi malam itu remote-nya tuh nggak ada. Padahal remote itu selalu gua taruh di tempat dimana gua biasa duduk. Kalau kalian ingat ceritanya, yang cerita yang sebelumnya ya, gua tuh kan kalau nonton selalu nyender di tembok kamar gua ya. Jadi mentok gitu di tembok kamar gua, TV-nya depan gua gitu. Nah, di situ tuh ada semacam kayak kasur gulung gitu yang gua taruh di situ. Dan banyak barang-barang gua yang selalu standby di situ. Jadi ada jam waker, ada botol air minum, casan HP ada di situ gitu. Dan remote gua selalu taruh di situ. Karena gua basicnya orangnya males dan udah terbiasa ngekos ya. Jadi gua ngerasa ribet untuk bolak-balik ke dapur ngambil air minum, terus bolak-balik ke kamar kalau mau tidur, ngecas HP segala macem. Jadi gue lebih sering nongkrong di situ, makan di situ, nonton di situ, dan most of the time gue tidur di situ. Jadi semua barang-barang gue pasti gue taruh di situ. Remote itu selalu gue taruh di situ, di atas kasur gulung itu. Tapi malam itu nggak ada. Sebenarnya di situ gue udah mulai ngerasa aneh karena gue nggak mungkin lupa naruh remote. Remote itu nggak pernah gue taruh tempat lain, sekalipun dari hari pertama gue tinggal di sana, remote itu nggak pernah pindah. Pasti gue taruhnya di atas kasur gulung itu. Jadi udah jadi muscle memory juga, nggak mungkin gue lupa. Cuman ya mau gimana lagi, karena nggak ketemu, yaudah kita cari. Yuk Rahmat, bantuin gue cari gitu. Kita mencar di situ. Kita nyari sekeliling ruang keluarga, nyari ke dapur gitu kan. Takut-takutnya gue lupa naruh di mana. Gue sempat waktu itu nyari ke kamar gue juga, takutnya ke bawah atau gimana kan. Gue cari di kasur, gue cari di atas meja, gue cari di laci. Walaupun gue bener-bener yakin deh gue nggak mungkin gitu naruh di kamar gue, apalagi sampai naruh di laci. Cuman tetap gue cariin. Lagi asik-asiknya gue nyariin di dalam kamar, tiba-tiba si Rahmat teriak dari luar, "Al, remote-nya ketemu," gitu. "Pikun lo ya." Gue dikatain tuh di situ. Yaudah gue keluar, gue lihat, oh iya dia nemuin remote-nya. Yaudah kita langsung nyalain TV, kita mulai nonton. Sambil nonton itu di awal-awal, otak gue masih nggak menerima itu remote kenapa bisa hilang gitu. Gue nanya, "Mat, tadi lu nemuin remote, ketemu di mana?" "Lah itu di situ," dia nunjuk. Dan kalian tahu dia nunjuk kemana? Dia nunjuk ke arah belakang TV. Ke arah jendela yang ditutup sama gorden. Jadi katanya Rahmat, dia tuh nyari-nyari di sekitar meja TV, terus dia ngeliat di belakang TV ada gorden, dia buka gordennya, itu ada jendela yang ngarah ke gudang itu. Dan jendelanya itu kan biasanya
suka ada kusennya gitu kan, suka ada sekitar 10 cm gitu kusen kayu yang kita bisa naruh benda biasanya di situ. Nah, remote-nya itu ada di situ, ketutupan sama gorden. Dari mana logikanya itu remote bisa pindah ke sana? Mindahin ke tempat lain aja itu gue udah nggak mungkin menurut gue ya. Apalagi sampai mindahin ke kusen jendela itu. Seumur-umur gue tinggal di sana, gue bahkan belum pernah nyentuh itu gorden, apalagi ngebuka. Kenapa itu remote bisa pindah? Itu yang jadi pertanyaan besar gue. Karena gue udah pernah ngalamin hal horor di situ, di area situ, plus ngedengar cerita-cerita dari tetangga gue, dari teman gue tentang suara-suara cewek itu, otak gue tuh kayak nggak bisa menolak untuk berpikir kalau yang mindahin itu pasti si cewek penunggu gudang itu. Asumsi gue kayak gitu. Jadi di situ gue udah nggak fokus nonton. Gue udah kepikiran ke si sosok cewek itu terus-menerus. Gue udah ketakutan. Gue udah mulai parno sendiri. Jadi selama nonton itu gue nggak tenang dan nggak fokus ke TV. Mata gue udah ya mata gue ngeliat ke TV. Cuman kalian tahu kan yang kita kayak ngeblank aja gitu. Mata kita ngeblur. Otak gue tuh udah kemana-mana. Udah nggak fokus. Sampai akhirnya gue kecapean sendiri. Dan gue nggak sadar ketiduran aja gitu. Gue ketiduran sendiri, ninggalin si Rahmat yang masih asik ngemil sambil nonton itu acara uji nyali. Ya udah, di situ gue udah ketiduran. Keesokan harinya gue kebangun sama suara alarm ya dari jam waker gue. Itu sekitar jam 5 atau setengah 6 subuh. Gue biasanya bangun jam segitu untuk ya udah sholat, mandi, siap-siap ke sekolah. Sekitar jam 6 gue kebangun. Jam waker gue bunyi, gue kebangun. Dan gue ngeliat di sebelah gue, ternyata si Rahmat juga udah bangun gitu. Posisi dia udah duduk. Gue sempat negur dia di situ, "Mat, udah bangun?" gitu. Cuman dia nggak ngerespon gue. Ya udah, gue juga masih keliengan juga kan, baru bangun, mata masih kriep-kriep. Nyawa gue masih belum ngumpul semua. Gue duduk di situ ngumpulin nyawa gitu kan, sambil peregangan dikit kiri kanan. Anehnya si Rahmat posisinya duduk dan gak ngerespon gue sama sekali. Gue sempat panggil, Mat, mau sholat duluan apa enggak, Mat? Gitu. Dia gak respon sama sekali. Dan gue mulai ngerasa aneh semakin waktu berjalan gitu kan. Ini anak kok diem doang gitu. Akhirnya gue mutusin buat ngeliat mukanya dia, dan mukanya dia di situ blank, pucet. Yang gue perhatiin itu dia kok pucet banget, pucet pasih, kayak orang, raut mukanya juga ya, kayak orang yang ketakutan habis ngeliat sesuatu gitu. Nah, perasaan gue udah nggak enak. Ini anak habis ngeliat apa nih? Di situ gue pegang badannya dia, gue goyang-goyangin, gue guncang-guncang lah gitu. Mat, woi, sadar, mat. Gitu. Di situ dia kesadar kaget gitu. Ya, apa kenapa gitu. Kesadar yang jumpy gitu. Gue tanyain, "Lu kenapa bengong, habis lihat apaan?" gitu. Terus dia di situ baru tarik nafas panjang gitu, kayak baru kesadar. "Al, gue kayaknya habis lihat setan deh," gitu. Dia ngomong gitu, gue langsung deg gitu. "Hah, habis lihat setan? Gimana ceritanya?" Akhirnya dia cerita. Jadi malam itu, ternyata kejadiannya malamnya ya. Dia cerita malam itu, kan gue ninggalin dia tidur ya. Dia masih lanjut nonton di situ. Dia sempat kesal juga begitu nyadar gitu kan. Wah, ternyata nih anak ninggalin gue tidur gitu, kurang ajar. Tapi ya udah, karena lagi seru-serunya, kata dia lagi serem-seremnya, dia ngelanjutin tuh nonton sendirian sambil ngemil. Nah, kalian tahu kan, kebiasaan gue nonton itu gue selalu matiin semua lampu. Malam itu gitu juga, gue matiin semua lampu, yang nyala cuma lampu teras, lampu kamar mandi, dan lampu kamar gue. Cuman karena waktu itu ada si Rahmat, gue nggak sendirian, dan dia request, "Jangan matiin semuanya lah lampu, gue takut kalau terlalu gelap." gitu. Akhirnya lampu dapur gue nyalain juga. Jadi di ruang tengah tuh rada-rada remang, karena ada beberapa sumber cahaya dari TV, dari kamar gue karena pintunya gue buka, dan dari arah dapur, karena dapur kan lubang pintunya juga nggak ada pintunya gitu, jadi cahayanya masuk. Nah, dia lagi tegang-tegangnya nonton nih, udah di tengah-tengah acara. Lampu dari arah dapur itu tiba-tiba kedip-kedip sendiri gitu. Pertamanya cuma mati sekali gitu, tek. Si Rahmat langsung lihat gitu kan.
terus nyala lagi gitu. Oh ya, dia lanjut nonton. Tak, mati lagi. Dia ngeliat nyala lagi. Terus dia kedip-kedip cepet, tek 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 gitu. Terus tiba-tiba mati dan nggak nyala-nyala lagi gitu. Nah, si Rahmat kan penasaran nih lampu konslet apa gimana gitu kan. Akhirnya ya udah, dia berdiri, dia bangun, dia jalan ke arah serong kiri sana gitu, which ke arah pintu dapur. Dia masuk ke arah dapur, dia langsung ngecek. Oh, dia sempat ngeliat dulu nih bohlamnya. Oh iya, ini mati nih gitu. Dia sempat ngecek, akhirnya dia nyari saklar lampunya gitu kan. Dia ketemu saklar lampunya. Nah, posisi saklar lampunya itu persis di sebelah pintu gudang. Nih, kalian lihat lagi sketsanya. Ini kan kalau kalian masuk ke pintu dapur, sebelah kanan, begitu kalian masuk sebelah kanan, itu langsung pintu gudang tuh. Nah, di tembok sedikit sebelum pintu gudang itu saklarnya tuh ada di situ. Nah, jadi dia sempat ke sana, terus dia ngeliat saklar. Saklarnya itu anehnya ada di posisi off. Jadi kan logikanya gini, tadi tuh lampu mati nyala, mati nyala, mati nyala, kayak lampu konslet. Kalau memang itu lampunya adalah lampu konslet, ada sambungan yang putus, entah dari saklarnya atau dari lampunya, harusnya posisi saklarnya itu kan di on. Karena posisi awalnya lampunya itu nyala gitu, kondisi awalnya lampunya tuh nyala, berarti kan saklarnya harusnya di on. Terus tiba-tiba lampunya kedip-kedip, mati, dan anggap aja bohlamnya mah putus gitu kan. Itu harusnya saklarnya nggak berubah dong ke posisi off, tapi itu posisinya di off, di posisi saklar untuk lampu mati. Jadi kalau dibayangin, seolah-olah saat lampunya mati nyala tadi, itu saklarnya ada yang mainin, tek 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 tek, tek mati nyala, mati nyala, mati nyala gitu. Dan akhirnya diputusin untuk dimatiin aja deh, nggak dinyalain lagi. Di situ si Rahmat bisa melogikakan itu pada malam itu, dan dia ngerasa itu impossible gitu. Di situ dia mulai merinding, mungkin ditambah ke bawah suasana dia lagi nonton acara uji nyali itu ya. Di situ dia udah merinding parah, wah udah takut nih. Akhirnya dia mutusin, udah gue balik lah, gue tidur lah gitu. Dia putar badan, diserong lagi mau arah keluar dari ini ya, dari dapur ya, menuju ke ruang tengah. Baru dia ngadep ke ruang tengah, di situ dia langsung berhenti, stun, kaget, dan ya udah dia diam aja di situ, dia ketakutan setengah mati. Karena pas dia balik menuju ke arah ruang tengah, di depan dia itu ada sosok cewek berdiri. Tiba-tiba ada sosok cewek berdiri yang dia lihat di situ, dan deskripsi dia itu bener-bener mind blowing buat gua. Dia ngedeskripsiin ada cewek berdiri, pakai kaos hitam, pakai celana jeans, berdirinya itu melayang, wajahnya tuh pucat gitu, serem ekspresinya, mistis gitu, dan sekujur badannya dia itu diikat tali putih, bahkan di kepalanya dia dari dagu ke ubun-ubun itu diikat juga sama tali yang lebih tebal, dan hidungnya dia tuh disumbat pakai kapas, persis kayak penampakan mayat. Sebelumnya gue nggak pernah cerita pengalaman pertama gue itu ke siapa-siapa. Nggak pernah gue ceritain. Dan tiba-tiba si Rahmat ngedeskripsiin penampakan yang dia lihat seperti itu. Itu kan udah mengkonfirmasi pengalaman gue kan, bahwa oh iya berarti gue nggak halu gitu. Dia juga ngelihat penampakan yang sama. Malam itu penampakan cewek itu bener-bener berdiri di depan dia, cuman jarak 1 meter atau maksimal 1,5 meter dari dia. Posisinya sama persis sama posisi pertama kali gua ngeliat penampakan itu, ada di depan TV. Cuman bedanya kalau waktu gua yang ngalamin, dia ada di depan TV tapi ngadepnya ke arah kamar gua, ya kan? Nah, kalau yang ini dia di depan TV tapi ngadepnya ke arah dapur. Jadi hadap-hadapan sama si Rahmat. Di situ Rahmat udah merinding banget. Dia bener-bener nggak bisa gerak, kakinya tuh berasanya lemes banget. Mau kabur pun nggak bisa gitu loh. Lama-kelamaan ketakutan dia makin menumpuk sampai dia nggak bisa tahan lagi. Karena itu cewek nggak hilang-hilang, bener-bener melototin dia banget. Jadi ya kayak gua itu tatep-tatepan sama si sosok cewek ini. Si Rahmat udah nggak bisa nahan ketakutan dia lagi, sampai akhirnya mata dia gelap dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Safe to say,
kita bisa simpulin kalau malam itu dia saking takutnya akhirnya dia pingsan. Terus paginya sebelum gua bangun, sebelum alarm gua bunyi, dia tiba-tiba kebangun sendiri. Dia kebangun sendiri terus duduk, terus sempat mikir, semalam itu mimpi nggak ya gitu. Terus dia ingat gitu kan, oh iya kayaknya nggak mimpi nih, kayaknya beneran nih. Terus dia ngeliat ke dapur, oh masih mati lampunya, berarti beneran nih semalam. Terus dia inget-inget sosoknya, gila serem banget, dia masih ketakutan, dia masih keringetan di situ. Karena posisinya dia masih ada di rumah gua gitu kan. Takut kalau sosok itu muncul lagi. Tapi yang ngebuat dia jadi bengong dan jadi stun adalah terakhir kali yang dia ingat itu ngelihat sosok itu dan mata dia ngeblank jadi hitam itu, posisinya dia ada di dapur. Posisinya dia pingsan itu masih di dapur. Tapi pas pagi-pagi, pas subuh-subuh itu, dia kebangun, posisinya udah di ruang tengah, di sebelah gua. Jadi, seolah-olah saat dia pingsan, dia tuh dipindahin ke ruang tengah. Tidur di ruang tengah bareng gua. Itu yang ngebuat dia pas bangun, jadi bengong sendiri gitu. Entah dia mikirin, terus jadi ketakutan, atau kayak gimana, kayak orang kesambet gitu. Akhirnya ya udah sejak setelah gue bangunin dan dia cerita segala macam, dia bilang dia takut banget dan dia nggak bakal mau nginep di rumah gue lagi. Udah kita lanjut pergi ke sekolah segala macam. Dia pulang sekolah, dia pulang ke rumahnya sendiri, gue pulang ke kontrakan gue lagi. Dan bener aja semenjak saat itu si Rahmat tuh nggak pernah mau nginep di rumah gue lagi. Mau gue sogok pakai apapun dia nggak pernah mau nginep di rumah gue lagi. Sekali-kalinya dia mau datang, ya itu harus sama teman-teman yang lain. Kalau gue lagi bikin ya kayak acara bakar-bakar di rumah gitu, atau makan-makan di rumah, rame-rame datang, itu dia mau. Dan most of the time itu waktunya daytime gitu, siang, pagi, atau sore. Malam dia nggak pernah mau di situ. Nah, cerita pengalaman dari Rahmat ini jadi cerita pertama yang ngebuat gue yakin kalau rumah ini itu benar-benar ada sosok penunggunya. Dan memang wujudnya adalah si wanita yang mirip kayak mayat, mirip kayak sosok pocong tapi nggak pakai kain kafan ini. Di situ gue benar-benar yakin, oke, si cewek ini berarti penunggu rumah ini dan mungkin dia penunggu gudang di belakang TV itu. Setiap kali gue cerita ini pasti kebayang wujudnya. Gimana dari kalian, ada nggak yang mungkin jago ngelukis, bisa ngelukisin wujudnya dari penggambaran gue? Itu bakal keren banget sih. Dan kalau misalnya ada, DM gue gambarnya kalau kalian bisa ngelukis atau ngegambar gitu, kira-kira wujudnya kayak gimana, ntar gue tampilin deh di video lanjutannya di part 3 atau part 4. Keren banget kalau ada yang bisa ngegambar, karena setakut-takutnya gue juga, gue pengen ngeliat juga tuh wujudnya tuh kayak gimana. Penasaran, pengen lihat lagi sebenarnya, tapi ya takut juga gitu. Anyway, itu cerita kedua gue. Ini udah azan, sorry kalau kedengaran ya, ini azan subuh karena gue recordnya subuh buat menuhin permintaan kalian. Thank you banget untuk kalian semua yang udah nonton dan selalu nagih-nagih cerita dari Sua Malam. Gue nggak lupa ngingatin buat kalian yang punya cerita, kontribusi, di bawah ada link Google Form, diklik aja. Thank you yang udah like, yang udah komen, pasti gue bacain satu-satu dan pasti gue balesin satu-satu. Jangan lupa di-share, siapa tahu ada yang belum tahu Sua Malam, siapa tahu ada yang punya cerita dan akhirnya begitu tahu Sua Malam mereka mau kontribusi dan kita semua jadi bisa dengar cerita-ceritanya. Anyway, sekali lagi thank you for watching this video. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya di channel Sua Malam, and see you in the next story guys.